Jumlah korban banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Per Senin 5 April 2021, korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia telah mencapai 68 orang. Sementara di Bima, Nusa Tenggara Barat, banjir telah mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Ya, saya telah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB adanya bencana banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia dalam musibah tersebut, dan saya juga memahami kesedihan yang dialami saudara-saudara kita akibat dampak yang ditimbulkan dari bencana ini. Untuk itu, saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah desa di Flores Timur terjadi pada Minggu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Banjir tersebut terjadi akibat hujan lebat serta angin kencang yang berlangsung cukup lama di wilayah itu. Dikutip dari berbagai sumber, Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli mengatakan, kondisi cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang membawa serta kayu dan batu besar. Benda-benda tersebut pun menghantam permukiman warga desa setempat. Selain menelan korban jiwa, puluhan rumah di desa Nele Lamandiken beserta berbagai barang berharga milik warga setempat juga ludes diterjang longsor. Ada sejumlah daerah yang terkena dampak banjir bandang ini. Agustinus mengatakan, korban banjir bandang yang terjadi di titik lain yaitu wilayah Waiwerang dan sekitarnya di Kecamatan Adonara Timur. Yang ditemukan meninggal juga bertambah 1 orang sehingga kini menjadi 4 orang. Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama berbagai elemen saat ini masih terus bergerak di lapangan untuk melakukan langkah penanggulangan dampak bencana, baik pencarian dan evakuasi korban maupun penanganan korban yang selamat. Agustinus melanjutkan, saat ini upaya pencarian korban masih terus berlangsung di lapangan. Upaya pencarian tersebut dilakukan oleh petugas dengan dukungan berbagai elemen masyarakat setempat. Sementara di Bima, Nusa Tenggara Barat, hujan yang turun selama kurang lebih 9 jam pada Sabtu 3 April 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Bima menyebabkan bendungan di 4 kecamatan meluap. Kejadian ini pun membuat genangan di persawahan dan perumahan warga. Banjir di Bima telah menyebabkan 2 warga meninggal dunia. Dalam keterangan resmi BNPB pada Minggu 4 April 2021, wilayah yang terdampak banjir Bima adalah Kecamatan Madapangga, Kecamatan Bolo, Kecamatan Woha, dan Kecamatan Monta, Nusa Tenggara Barat. Banjir dikabarkan terjadi mulai pukul 3 sore waktu setempat. Tinggi mata air pun saat kejadian dilaporkan berkisar 50 hingga 200 cm. Rekan-rekan media, lokasi terdampak di Provinsi NTT ini ada 10 kabupaten dan 1 kota. Jadi kalau kemarin kami masih fokus ke Flores Timur, sekarang kami mendapatkan data yang lebih lengkap, wilayah yang memang menjadi rumpun kepulauan
di NTT ini dampak dari siklon. Jadi kita akan coba menjelaskan apa yang pertemuan terakhir yang akan didapatkan melalui booster ops dan akan sampaikan kira-kira dampak terkini. Rekan-rekan media, data meninggal dunia masih dalam proses pendataan, jadi ini akan sangat dinamis sekali. Yang kami himpun dari semua wilayah yang terdampak, ada 68 orang meninggal dunia. Sekali lagi ini adalah kumulatif dari beberapa wilayah yang ada. 44 meninggal dunia di Kabupaten Flores Timur, 11 meninggal dunia di Kabupaten Lembata, 2 meninggal dunia di Kabupaten NE, 11 meninggal dunia di Kabupaten Alor. Jadi ini adalah total yang kami dapatkan informasi terakhir, dan masih ada beberapa catatan beberapa personel atau masyarakat atau orang yang masih hilang dalam proses pencarian. Yaitu sekitar 70 orang hilang di 26 di Flores Timur, 16 di Kabupaten Lembata, 28 di Kabupaten Alor. Kerugian material, ya, ini ada 25 unit rusak, sedang, rusak berat, 114 rusak sedang, kemudian 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam, 743 unit rumah terdampak, 40 titik akses jalan tertutup maupun tumbang, 5 jembatan putus, 1 unit fasum terdampak, 1 unit dapur terendam. Yang membangun dapur umum, kemudian juga di beberapa titik Kabupaten Dapur Lapangan, ini ada 2 titik Kabupaten Kelurahan Denpasar, Desa Mau Bali, tim 4 titik di Desa Lamawangi, kantor Kelurahan Wayorang, kantor Desa Lama Kora, kantor Camat Ape, dan Malaka, 4 titik, ada di gereja, ada di Pasar Lama Betun, kemudian Koramil Betun, dan Susteran Betun, dan Kabupaten Bima adalah 10 titik. Selain korban jiwa, kurang lebih dari 9.245 unit rumah warga terendam dan 12 diantaranya mengalami kerusakan. Sementara 4 unit jembatan juga terputus. BPBD Kabupaten Bima telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terdampak untuk menurunkan personel dan melakukan penanganan pasca banjir Bima. BPBD setempat telah mengirimkan perahu karet, tenda, dan logistik sebagai bantuan awal. Lebih jauh, BPBD Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bima memberikan bantuan logistik lanjutan kepada warga terdampak banjir di 29 desa di Kabupaten Bima. Saat ini, banjir dilaporkan sudah berangsur surut meski hujan masih berlangsung. BPBD setempat juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengantisipasi perkembangan cuaca di wilayah tersebut. Tim Liputan Gerbang Indonesia mengabarkan.